Yeah, came at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita berada di Hotel Istana Tolaki, Kendari. Nah, di video kali ini saya bersama dengan seorang mahasiswi yang kebetulan hadir di hotel ini menghadiri kegiatan peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan mewakili Kabupaten Muna, karena dalam satu kabupaten informasi yang saya dapat dari panitianya itu ada 2 orang setiap kabupatennya. Oke, baik, kita kenalan dulu sama seorang pelaku ekraf. Salah satu pelaku ekraf masih bersatu seorang mahasiswi dari Kota Muna, ya. Waode Nursanti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Kota Muna atau Kabupaten Muna atau apa? Kabupaten Muna. Munanya ya? Ya, Kan Muna kan sudah terbagi berapa sekarang? 2, terbagi 2. Terbagi 2 ya. Muna Barat sama Muna Induk. Muna Barat sama Muna Induk. Muna Induk. Jadi Nursanti ini di Muna Induknya. Ya, di Muna Induk. Oke. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya. Nah, Nursanti ini kan ikut pelatihan ya saat ini ya, di hotel ini, pelatihan ekraf ya. Iya, Kebetulan kan ekraf ini kalau tidak salah ada 16 subsektor. Nah, salah satunya itu adalah kuliner. Seperti yang ada di hadapan objek saat ini opa-opa. Ya. Nah, ternyata opa-opa ini baru tahu saya kalau yang ownernya seorang perempuan dan asal dari Muna. Ini luar biasa sekali. Ini gimana nih? Kita kenalan dulu kayaknya nih. Boleh. Siap. Langsung saja gitu. Siap. Oke, seperti perkenalkan sama Om Jack. Saya Waode Nursanti. Saya asal dari Muna Induk di Kecamatan Parigi, Desa di Salaiba. Status saya masih mahasiswa. SD saya di SD 18 Parigi, tapi saya 2 SD. Oh, 2 kali pindah Ya, berarti. pindah. SD saya pertama SD 18 Parigi dan tamat saya SD 10 Parigi. Dari 10 Parigi. SMP juga begitu. SMP juga saya di pertama SMP 2 Raha di kotanya. Dan saya balik lagi di kampung lagi di SMP 4 Kabawo. Dan SMA saya di Kota Raha, yaitu SMA Muhammadiyah Raha. Dan alhamdulillah yang sekarang ini masih menduduki seorang mahasiswa di jurusan agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Halu Oleo. Oh, di situ agribisnis. Ya, Wah, agribisnis. keren. Nah, ini opa-opa yang apa yang menginspirasi dan menginisiasi Nursanti ini membuat jajanan seperti ini, dan saya rasa brand ini sudah cukup dikenal mungkin di Kendari, apalagi di Muna ya, apalagi. Nah, ini apa? Coba ceritakan. Jadi dari awal ya. Inspirasi saya kenapa saya melahirkan produk ini opa-opa, yaitu berbahan dasar ikan BTBT. Ikan BTBT. Ikan BTBT. Karena saya itu padanya saya seorang mahasiswa dan saya dari keluarga yang tidak mampu, ekonomi rendah. Jadi saya itu menjadi mahasiswa saya harus menanggung saya sendiri. Jadi saya termotivasi bagaimana caranya
supaya saya melanjutkan pendidikan saya sebagai seorang mahasiswa untuk sekarang ini. Demi itu saya harus menciptakan ini opa-opa ini, snack ini. Jadi singkat cerita juga, sebelum saya melahirkan produk snack opa-opa ini, itu saya pada semester 1 tahun 2017. Ya, saya pernah tinggal di rumahnya juga orang, menumpang dulu sama orang supaya saya masih bertahan 1 semester. Nah, jadi itu awal ke Kendari. Ya, awal ke Kendari karena saya tidak ada tempat. Jadi saya harus cari tempat supaya bisa hidup sampai 1 semester. Itu tinggal sama siapa? Itu tinggal sama orang lain juga, bukan keluarga. Bukan keluarga. Ya. Jadi saat saya semester 2 itu hari saya masuk di asrama bidik fungsi. Ya, jadi saya masukkan di asrama pada tahun semester 3 2018. Kita waktu libur. Jadi liburnya itu saya selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu saya manfaatkan waktu selama 3 bulan itu saya bekerja di hotel di Kota Kendari. Jadi saya sempat memalsukan tentang identitas saya karena di hotel itu tidak bisa menerima karyawan berstatus sebagai mahasiswa. Jadi ngakunya apa? Jadi ngakunya saya itu sebagai pengangguran. Ya, karena saya mau tidak mau harus palsukan diriku karena untuk kalau ketahuan mahasiswa nanti tidak diterima. Ya, tidak diterima. Sementara kan banyak yang di luar sana yang mau menjadi karyawan di hotel-hotel. Motivasinya kerja itu apa? Emang tidak cukup kiriman atau apa? Motivasi. Memang tidak ada. Iya, memang tidak ada karena memang saya pada dasarnya saya datang ke Kendari saya hanya meminta doa saja sama orang tua atau restu tidak ada sama sekali karena ada nyinyiran dari tetangga saya itu pada saat saya untuk minta izin sama orang tua untuk ke Kendari untuk melanjutkan pendidikan saya itu dia ada tiba-tiba datang ke tangga saya, kamu mau kuliah di Kendari. Nah, kamu mau biaya dari mana? Sementara kamu keadaannya begini, apalagi orang tua sudah tua. Nah, jadi tapi orang tua masih lengkap? Iya, tidak, sudah almarhum bapak saya. Bapak? Ya. Berarti sisa ibu? Iya, sisa ibu, tapi saya kebetulan juga sudah memang dari kecil sudah pisah sama bapak sama orang tuanya sama ibu. Jadi memang mandiri itu memang sudah tertanam dari kecil. Tertanam memang dari kecil. Hijrah ke Kendari untuk melanjutkan pendidikan, memaksa untuk Nur Santi ini bagaimana untuk bisa hiduplah baik di Kendari, dan ini yang menginisiasi akhirnya opa-opa ini lahir. Di semester berapa? Itu di semester 3. Kok bisa jajanan ini, snack ini? Kan banyak jajanan lain, keripik kah? Ya, karena jajanan yang lain kah, kue-kue kah? Kok milih bahan dasar dari ikan? Pasti ada motivasinya. Jadi kebetulan juga kalau di kampung saya itu di Muna itu banyak ikan, namanya kalau di kampung saya itu ikan kopa-kopa. Di kampung namanya ikan kopa-kopa. Kupa-kupa. Ya. Jadi kalau di Kendari dia pada umumnya itu dikenal katanya ikan BT-BT. Ikan BT-BT. Ya. Saya kira Nur Santi ini pecinta Korea, jadi opa. Saya juga pecinta Korea juga. Jadi dasar nama dari situ. Ya, karena dasar nama juga di situ. Siap. Nah, terus bicara mengenai produk, bicara mengenai usaha, berarti kan ada yang dihasilkan. Nah, saya penasaran nih, objek penasaran selama berusaha di jajanan jajanan opa-opa ini, ya, snack, ya, ini kan cemilan ya. Ya, cemilan. Kalau makanan besar kan nasi dan lain sebagainya kan cepulu, jadi cemilan, cepulu. Tapi itu Pak bisa jadi sekaligus jadi bisa? lauk. Bisa sekaligus jadi lauk. Ya. Omsetnya sudah berapa ini? Maksudnya apa yang sudah dihasilkan dari dari jajanan ini?
Alhamdulillah sih Pak, bisa mencukupi kehidupan hari-hari, kuliah, terus dengan biaya yang lain. Bagaimana ke perempuan banyak kebutuhannya Betul, untuk betul. perempuan. Jadi Bisa mencukupi keseharian, ya, biaya Iya. kuliah, bisa untuk dipakai pribadi, keperluan ya, pribadi, untuk disimpan juga ada. disimpan ada, dan diputar juga untuk Diputar untuk kembali, modal Ya. kembali. Berarti kalau saya hitung-hitung omset 5 sampai 6 juta sudah ada ini per bulan. Alhamdulillah Pak. Keren. Seorang mahasiswi mandiri yang menginisiasi lahir dari survei pasar, studi pasar. Jajanan ini belum ada di Ya, Kendari. belum ada. Oh, saya kira jajanan ini pertama di Muna dibuatnya, ternyata pada saat kuliah dan di Kendari. Iya. Tapi di kampung sendiri gimana jajanan ini? Apakah di sana juga sudah dipasarkan di sana juga? Kemana saja pasarnya? Kalau ke pasarnya itu ada juga di Muna, sama kalau di Kendari juga ada di toko oleh-oleh di kota Kendari. Di Kota Kendari. Ya. Oke. Nah, Nur Santi, bicara bicara usaha, bicara pekerjaan, itu kan dari kecil setiap manusia itu sudah punya dream, sudah punya impian. Apakah Nur Santi memang dari kecil memang impiannya menjadi seorang pengusaha atau apa? Memang saya impian dari kecil saya mau menjadi seorang wirausaha atau pengusaha di usia muda. Jadi memang usaha ini memang dreamnya, Ya. bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Bukan karena tuntutan ekonomi. Bukan juga karena saya harus memang mau menjadi seorang wirausaha dan sukses di usia muda. Nah, sekarang pasarnya sendiri selain Kota Kendari, ke kota-kota lain, ke kabupaten-kabupaten lain, apakah sudah beredar sampai kemana saja? Oh, itu sampai di Muna. Tapi kalau ada juga dari Jawa, mereka beli juga oleh-oleh di sini. Ya ada keluarganya, mereka pesan juga bisa sampai ke Jawa. Oke, Santi, terakhir mungkin Santi bisa berbagi lah kepada kita semua bagaimana Nur Santi bisa istilahnya menginisiasi seorang diri ya pada saat itu ya, tidak ada yang memodali, tidak ada yang membantu. Intinya ini inisiatif diri sendiri, berbuat dari diri sendiri, dan akhirnya menghasilkan yang tadi Nur Santi bilang bahwa sudah mencapai omset yang sudah bisa membiayai hidup sendiri, membiayai kuliah. Ini bisa berbagi tips, berbagi motivasi kepada penonton Kampung Anggrek. Silakan. Jadi awalnya itu juga saya pada saat saya menduduki semester 2 itu di kampus saya itu ada berita atau ada juga ditempel di jurusan bahwa itu ada lomba yang namanya itu program mahasiswa wirausaha yang setiap tahunnya diadakan, dan itu ada konteksnya 3 kali. Jadi salah satunya itu yang pertama berkas, kedua nulis, tes tertulis, ketiga itu wawancara, dan alhamdulillah saya lolos dan mendapatkan juga dana hibah sebesar 7,5. Nah, habis itu alhamdulillah saya menjalankan usaha ini dengan seiring saya sambil menjalankan kuliah saya, dan pada waktu juga itu saya diberi juga tugas dari kampus. Jadi dari situ juga mulai usaha saya itu dikenal sama orang. Jadi saya itu orangnya nekat. Kenapa saya dibilang nekat? Karena saya biar di ruangan dekan saya itu masuki di ruangan dekan saya. Sedangkan kalau dibilang sama teman-teman saya itu, kok kamu berani sih masuk di ruangan yang dekan? Sedang kita itu dosen kita tawarkan dosen saja itu kita tidak bisa, masih malu-malu. Jadi kalau saya tidak, saya justru dengan mengandalkan dengan begitu kapan lagi kesempatan. Jadi saya harus bisa memasuki mereka supaya bagaimana usaha saya itu dikenal sama mereka, apalagi saya masih mahasiswanya mereka. Nah, setelah itu saya mengikuti event-event yang ada di UHO atau di luar. Jadi event-event itu yang bergerak juga di UMKM, event-eventnya mengenai pameran-pameran. Jadi saya selalu mengikutkan pameran-pameran dengan menyediakan kartu nama,
dan menyediakan juga apa ya tester supaya bagaimana caranya usaha saya itu bisa dikenal banyak orang. Jadi saya menyediakan tester supaya jadi setiap pengunjung di stand itu saya dia rasa walaupun yang penting kan ada nih juga brandnya. Jadi mereka walaupun mereka hanya rasa, setidaknya mereka sudah mengenal namanya opa-opa ini siapa yang punya ya. Betul. Jadi selain itu juga untuk menginspirasi saya yang kesekian kalinya saya seorang mahasiswa. Jadi bagaimana saya harus melanjutkan kuliah saya. Jadi saya harus menjalankan usaha saya yaitu opa-opa. Jadi saya harus bagaimana caranya supaya omset saya meningkat. Jadi saya bukan hanya menjalankan usaha opa-opa. Jadi saya itu menjalankan juga usaha di kampung itu saya buat buket-buket. Ya, buket bunga, buat snack itu untuk orang wisuda. Jadi saya harus memutar otak bagaimana caranya supaya bisa ya bagaimana biaya kuliah, biaya kos, biaya kehidupan untuk sehari-hari. Jadi saya harus memang betul-betul manfaatkan waktu saya. Jadi saya kan masih sekarang ini mahasiswa akhir. Jadi waktu saya itu harus sempat-sempatkan untuk bagaimana caranya usaha saya meningkatkan untuk inovasinya. Ya, untuk berarti kalau selesai kuliah berarti memang betul-betul 100% fokus ya? Ya, saya selesai kuliah harus betul-betul fokus karena saya memang tidak ada niat sama sekali mau jadi seorang PNS. Oh begitu ya? Iya. Dan kamu sudah rasakan soalnya. Iya, apalagi saya mau cepat-cepat selesai, tapi saya mau cepat-cepat selesai. Saya nanti pulang kampung ditanya, kamu sekarang sudah selesai. Nah, kamu mau kerja apa? Kamu mau jadi apa? Jadi saya pasti malu kalau ditanya begitu. Sudah lama juga saya di Kendari, masa saya pulang di kampung hanya membawa gembira, saya hanya selesai ijazah. Betul, hanya membawa ijazah. Enaknya kalau pulang kampung membawa ijazah dan membawa uang untuk ibu. Iya, itu tujuan memang dari awal saya harus bisa membantu orang tua saya. Jadi saya mau dibilang kalau teman-temanku, kamu itu sibuk selalu ya pergi ke sini, baru lagi tiba lagi di kamar kamu itu sudah pergi lagi. Tapi saya abaikan saja, saya jadikan demi masa depan. Ya, demi masa depan. Karena saya pikir nanti saya mau jadi apa? Coba saya harus cepat-cepat selesai, baru saya mau jadi pengangguran. Sementara yang di alumni di Kota Kendari itu banyak ribuan, puluhan. Jadi saya tidak mau saya tidak mau menjadi seorang pengangguran dan saya mau menjadi seorang wirausaha di usia muda. Nah, pertanyaan yang paling terakhir dan ini jawabnya simpel. Siapa orang yang paling kamu ingat dalam hal berusaha opa-opa ini dan usaha ini seandainya ini berhasil dan ini sukses, kamu persembahkan buat siapa? Untuk orang tua saya, ibu saya, karena saya memang dari kecil saya hidup itu sama ibu. Jadi saya ibu saya masih SD itu saya dititip sama kakak, jadi saya tinggal sama ipar. Jadi saya belajar dari SD. Memang dari SD. Jadi saya bagaimana cara saya bisa bantu orang tua saya dengan usia saya sekarang. Siap. Oke, keren. Waru Nursanti, terima kasih kamu sudah berbagi di Kampung Anggrek. Salam sama ibu, salam sama teman-teman di kampus. Yakin saya kalau kamu optimis, kamu geluti terus dan tidak pernah menyerah, tidak pernah putus dalam berusaha, apapun usahanya. Apalagi kalau sudah ada brand, karena personal branding itu sangat mahal. Ini yang sangat mahal dan kamu alhamdulillah sudah membangun itu. Ketika kita menyebut opa-opa, maka yang terlintas adalah snack jajanan ikan. Dan ownernya yang ada di hadapan saya kali ini. Keren sekali, Waden Nursanti, terima kasih sudah berbagi ya. Oke, baik, saya Om Jack, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.